harus sadari, pasangan kita dengan kita tuh berbeda. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Everything. Be strong, bro. Amin, puji nama Tuhan Yesus. Berjuta pujian bertemu keselamatan, menjadilah laskar Tuhan. Biar jalan berliku, badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan, terdapat keselamatan, hanya Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah kami sudah diundang di tempat ini. Nama saya Rina, suami saya Abraham, putra putri 3, cucu 2. Ya, itu perkenalan kami dan bersyukur. Ini kan tadi judulnya married, pokoknya menikah. Married and happiness. Ya, ini tentang keluarga ya. Ya, bersyukur juga kami sudah menjalani perkawinan kami, pernikahan kami sudah 43 tahun. Kelihatannya enjoy ya, saling mengasihi ya. Kelihatannya. Tapi sebelumnya ya, itulah kenapa kalau saya bilang orang yang di dalam Tuhan itu berbahagia. Sebelumnya kita juga waktu masa muda, karena kita tidak percaya kepada Sang Pencipta, kita mencari ilah yang lain, jadi rumah tangga kita ya amburadul lah intinya lah. Saya rasa setiap orang mengalami hal yang sama. Kalau orang bilang rumah tangganya bahagia, tidak ada percekcokan dan sebagainya, saya tidak percaya. Ya, sebaik apapun ya pasti ada gesekan. Kadang-kadang bukan soal naruh handuk dan lain-lain. Pilih jalan pun bisa ribut. Ya, misalnya saya bilang kamu naik jalan layang, dia bilang enggak bisa lewat tol. Gak bisa Pak, ya udah. Jadi kita diam aja, jangan ribut ya. Karena udah di dalam Tuhan, kita jangan ribut. Nanti ada saat ya dia naik tol, Pak ini loh tolnya ya, bisa nggak ke sana? Oh ya nggak bisa. Jadi kita ya di dalam Tuhan, kita sudah diberkati lah. Mungkin udah emosinya itu karena udah umur ya, pelan-pelan saling memahami antara pasangan hidup kita. Tapi itu bukan hal yang gampang ya, karena memasuki pernikahan itu awal-awalnya kelihatannya manis sekali, tapi ternyata banyak ternyatanya, bukan sedikit. Ternyata begini, ternyata begitu. Nah, saya bersyukur di hari tua kami, saat sekarang ini ya, dalam kira-kira udah 1 tahun ini ya, sejak COVID ya, karena lebih banyak di rumah ya, kami bukannya bertengkar, enggak, malahan kasihnya semakin melimpah, kasihnya semakin banyak. Contoh, setiap pagi bangun tidur, dia pasti cium saya, sesudah mandi maksud saya, jam 4-nya bangun, dia mandi, habis mandi dia cium saya. Itu nggak pernah lalai gitu loh. Habis itu dia siap-siap, dia doa, habis doa dia turun ke bawah jam 6, dia sudah mulai korambeo sampai jam 9 pagi. Itu rutinitas setiap pagi, setiap hari. Minggu pun
corak beo. Nah, saya bersyukur terutama bapak-bapak di tempat ini ya, yang apalagi yang udah punya keluarga, inilah contoh yang baik. Bukan saya memuji suami saya ya, tapi kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, segala hal yang gak baik Tuhan bisa ubahkan menjadi baik ya. Nah, mungkin itu sedikit kesaksian saya. Mungkin suami saya nanti akan menambahkan bagaimana hidup berumah tangga dengan saya. Dia selalu mengatakan setiap kali, saya beruntung ya, saya menikah sama kamu. Dia bilang, saya nggak tahu gimana kalau kamu nggak ada tuh, saya nggak tahu gimana deh saya mau hidup. Ini bukan gombal ya, saya yakin benar. Karena setiap kali kalau saya tinggal 2 hari saja, dia udah kebingungan, nggak tahu, kayaknya udah apa ya. Kamu sendiri ngomong deh, kalau saya tinggal rasanya gimana. Terus dia juga bilang, nanti kalau kita udah mau dipanggil Tuhan, dia bilang, kamu duluan ya. Maksudnya bukan saya duluan, kenapa? Saya duluan pergi 2 hari, dia bilang dia udah beresin semua, nanti 2 hari kemudian dia nyusul. Nah, sampai janjinya begitu. Ya, saya percaya tuh janji orang benar. Ya, janji orang benar Tuhan akan kabulkan. Saya mau cerita sebelum dan sesudah tadi sebelum kita itu nggak baik. Kenapa? Kita percaya budaya sebenarnya mengajar orang baik, tapi pemahaman yang salah membawa kita ke jalan yang salah. Kalau kami berdua itu ditakdirkan, si Buddha itu nggak boleh satu rumah tangga karena berantem, gitu. Nah, itu membawa sehari-hari kami tidak pernah damai karena terintimidasi sudah tertanam di bawah alam sadar. Jadi bagaimanapun sudah terbawa, akhirnya nggak pernah baik. Berapa tahun? Dari 79 sampai 97, 18 tahun beliau ini menderita. Karena yang model begini kelihatannya oke, tapi ternyata terhadap istri sendiri nggak pernah dihargai. Jadi teman-teman mereka itu jadi istilah orang orang tok-tok, orang dunia ya. Istri itu seperti baju, boleh diganti, boleh tuker gitu loh. Sebelum dia mengerti kebenaran Tuhan. Nah, itulah pemahaman tadi membawa saya jalannya nggak bisa menghargai dia, apalagi menghargai orang lain. Orang paling dekat aja saya nggak mengasihi, saya bilang sama Tuhan, saya mengasihi sesama manusia, berarti saya pembohong. Nah, kesadaran ini membimbing saya, Tuhan membimbing saya haus dengan kebenaran itu. Kami belajar, teman-teman, bukan hanya berdoa saja. Doa itu baik sekali, tapi disertai perbuatan. Kami ikut program namanya MOU, Movement of Unity, Pria Sejati, Wanita Bijak, dan saya aktif di Pria Sejati sampai sekarang eksekutif. Nah, itu melatih saya sehari-hari jadi kebiasaan bagaimana mengasihi istri seperti Tuhan yang mau. Jadi bukan jatuh dari langit, bukan yang hebatnya kita, karena kemurahan Tuhan menciptakan suatu program pengajaran yang baik. Saya patuhi, saya ikuti. Yang ngajar orang-orang biasa, bukan profesor, bukan ahli ilmu jiwa, enggak. Orang sederhana sekali yang dipakai Tuhan. Kami bertumbuh di sana, berubah. Tapi kembali lagi ketika saya dapat kebenaran, pilihan saya kan masih 2, ikutin yang lama atau yang baru, yang kita baru belajar, yang belum tahu apa-apa. Itu proses, teman-teman. Itu membutuhkan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saya bersyukur ketika saya tahu kebenaran ini, saya mulai rajin. Dulu kalau saya rajin baca Alkitab, saya bangga bener loh. Wih, gue rajin. Waktu tiap hari renungkan Alkitab, saya jurnal, bangga bener. Tidak. Kalau bukan karena Roh Kudus yang membimbing kita nggak bisa berbuat baik, teman-teman. Nah, ini kesadaran ini membawa saya makin hari, saya merasakan saya bisa disingkapkan satu kebenaran bahwa wanita ini loh yang Tuhan kirim menjadi pasangan hidup saya.
kok saya nggak mengasihi dia seperti yang Tuhan mau? Saya tahu firman-Nya, mengasihi istri seperti mengasihi Tuhan. Iya, tapi saya hidupinnya, saya paham, saya mengerti, saya bisa khotbah tentang kebenaran ini. Tapi kebenaran sesungguhnya kan bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan semua, nyata itu. Nah, itu perjuangan penyangkalan diri yang tiap hari saya lakukan. Saya ambil keputusan satu hari waktu COVID ya. Saya bilang sama Tuhan, saya lihat banyak orang ketika COVID saya dengar kesaksian malah ribut karena sering bersama ya. Saya bilang, Tuhan, kamu percayakan saya sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami. Saatnya saya ambil keputusan. Jika istri saya tidak bahagia, berarti saya tidak patuh sama ajaran. Karena Tuhan mengatakan, kalau saya mengasihi Tuhan, saya pasti bukan mudah-mudahan mengikuti selalu semua perintahnya, ajarannya. Kalau Tuhan menempatkan saya sebagai kepala keluarga, kalau istri saya tidak bahagia, tidak ada alasan lain. Pasti saya yang salah. Pasti saya yang tidak patuh kepada arahan Roh Kudus. Mulai saat itu saya betul-betul saya tadi ceritakan itu. Pagi-pagi kan kita semua hampir sama semua ya, baca Alkitab, renungan Alkitab, saya jurnal siang malam. Nggak cukup, tapi prakteknya. Lalu saya ambil nggak tahu itu, saya kira dari Roh Kudus carian. Pagi-pagi saya datang, saya ciumnya. Padahal ketika dia tidur kan ada musiknya yang indah. Ya. Kita abaikan. Saya bikin kebiasaan. Sampai satu hari teman-teman saya sibuk kelewatan. Dia bilang, hari ini kamu nggak cium saya. Wih, sorry. Nah, itu jadi kebiasaan. Jadi kalau hidup kebenaran, saya merasa kami berdua sepakat ya bahwa kita hidupin sehari-hari. Bukan kuat kita, teman-teman. Ketika kita mampu berbuat baik, menurut saya, karena Roh Kudus yang berkata. Kalau enggak, saya akan GR, merasa saya lebih hebat teman-teman. Kita masing-masing punya seperti bahasa Mandarin katakan, cia-cia yang benar yang bersih. Setiap keluarga punya kitab yang tidak. Jadi enggak usah bangga-bangga, tapi kitab yang susah dibaca. Kalau kita renungkan, ganti dengan firman Tuhan, maka segalanya akan indah. Mungkin kesaksian kami cukup ini 12 menit. Dia menyanyi. Ini pacar abadi ya teman-teman. Saya nggak mau sebut mantan pacar. Kenapa bedanya? Kalau mantan pacar, kalau pacaran jadi canggung. Tapi kalau pacar abadi, kita kembali seperti remaja. Kemana saja kita memberi yang terbaik ya kepada istri kita. Itu sama, saya merasa disayang sama saya ya. Apa aja dipikirkan, apalagi yang hal penting ya. Wah keren deh ya. Oke, kita nyanyi 3 menit, masih ada 2 menit ya. Atau pujian Mandarin ya, buat Suai. Saya terjemahin ya. Karena ada
Tuhan. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari cepat, mari Bapak Ibu katakan lebih semua lagi dapat Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan lagi lebih sungguh, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Owen Sanjoto. Saya melayani di GBI Gilgal yang ada di Elang Laut. Saya sebagai salah satu pastoral yang melayani
mulai dari kelahiran sampai kematian, termasuk pernikahan dan juga keluarga. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 2, yang terbalik ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan tahun ini kami menikah tahun yang ke-18, 18 tahun, masih belajar dari Pak Abraham yang sudah 40 tahun kita yang menikah ya. Dan kalau saya lihat Bapak Ibu Saudara pagi-pagi sudah hadir, ya berarti saudara punya kerinduan, betul ya. Dan saya penasaran juga, seharusnya setiap Selasa saya nggak bisa keluar karena saya harus ada di kantor untuk biasalah kalau pendeta kan hari Selasa tuh meeting, evaluasi, planning gitu ya. Tapi saya penasaran, saya pengen lihat hari Selasa bener nggak sih ada orang-orang yang takut Tuhan, katanya jam 7 ya. Saya pengen lihat gitu ya, ternyata hadir loh ya Bapak Ibu di tempat ini ya. Beri tepuk tangan untuk Anda semua ya. Baik, dan hari ini saya diajak untuk punya tema keluarga, dan tema yang saya bawakan adalah Love, Marriage, and Happiness gitu ya. Dan saya melihat semuanya ini sudah berkeluarga ya, dan saya melihat juga sebagian besar sudah menikah, bahkan lebih senior daripada saya. Jadi hari ini izinkan saya yang junior berbicara sedikit, kiranya ini bisa memperlengkapi Bapak Saudara, menolong juga untuk membangun pernikahan kita. Dan jika Bapak Saudara sudah mempunyai anak, ataupun kita juga punya anak didik murid yang kita sedang gembalakan, ajarkan pada mereka supaya mereka juga bisa mengalami pernikahan yang berbahagia. Amin Bapak Saudara ya. Nah oleh karena itu saya percaya bahwa setiap orang menikah mengharapkan pernikahan yang berbahagia. Saya itu tahun 2020-2021 di masa pandemi itu saya pikir orang tuh nggak ada yang mau kawin loh di tahun-tahun itu. Tapi ternyata tahun 2020-2021 gereja kami menikahkan kurang lebih 120 pasang. Banyak banget. Saya sendiri menikahkan 60 lebih pasang. Ya, banyak banget yang kawin ternyata. Ternyata ya dari ratusan pasang, karena semua orang yang mau menikah saya ketemu saya dan kita ngobrol ya, konseling ya. Saya tanya gitu ya, apa sih pengharapannya? Semua tuh nggak ada yang bilang ya mudah-mudahan bahagia. Semuanya jawab dengan mantap, ya dengan bahagia gitu. Tapi dalam kenyataannya mungkin Bapak Ibu juga sering ketemu gitu ya. Dalam pernikahan tuh nggak semudah itu ya untuk ketemu yang namanya bahagia, betul ya. Nah, tapi ini yang menarik ya Bapak Saudara. Ternyata kita tuh bisa loh bangun sebuah pernikahan berbahagia, gitu ya. Coba kalau ada pasangan colek sebelah bilang, yang kita bisa loh ya, gitu ya. Kalau nggak bawa ya Anda salah sendiri kenapa nggak bawa ya. Oke, nah ini data statistik ya, data statistik. Perceraian di Indonesia tahun 2021 adalah sebanyak 447.000 orang. Banyak banget ya. Dan kalau kita boleh jujur, di gereja banyak. Di kalangan orang Kristen banyak nggak? Banyak nggak kira-kira? Banyak yang nggak mau ngaku, ya. Banyak yang tidak menyadari gitu. Dan saya temukan bahwa alasannya ekonomi, keuangan, komunikasi, perselisihan yang tidak diselesaikan, KDRT, bahkan perselingkuhan. Kalau di sini nggak ada kan ya? Nggak ada yang mau ngaku katanya. Tapi di sini kan pemimpin Pak, harusnya pemimpin sudah punya standar yang baik gitu ya. Oh udah dulu lah. Oh gitu. Oke ya, saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu ini ada pengharapan katanya. Ini muka-muka wajah keluarga bahagia gitu ya. Baik, Mazmur 127 ayat 1. Ini ayat keren banget dikatakan nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Firman tegas dan jika bukan Tuhan yang membangun rumah tangga gitu ya, sia-sia kita. Tadi kita sudah dengar kesaksi katakan ya dari kepercayaan yang lain, dia membangunnya sampai baru 18 tahun yang lalu baru happy gitu ya Pak ya. Baru berapa tahun? Happy-nya baru kapan Pak? 18 tahun lalu. Happy-nya baru 2 tahun ini. Nikahnya udah berapa lama? Ya. Nah, 25-nya 25 yang kenal Tuhan, 2 tahun yang bahagia emang. Oke. Betul bahagia. Oke, kita beri tepuk tangan ya untuk dua saksi ya. Saya mengajak Bapak Saudara ya, kita harusnya bersyukur ya.
bahwa kita punya kesempatan untuk kita bisa membangun pernikahan kita dengan lebih baik. Saya bersyukur karena saya punya kesempatan untuk mempersiapkan pernikahan dengan cara yang baik. Saya bersyukur karena sejak masa muda saya kenal Tuhan. Salah satu mimpi saya adalah begini. Dulu waktu saya belum kenal Tuhan, saya nggak punya mimpi untuk punya keluarga yang bahagia. Karena kalau saya lihat orang tua saya, papa mama saya toto gitu ya, saya nggak pernah lihat papa mama saya tuh kelihatannya romantis, enggak gitu ya. Bapak saya sekarang umur 76 ya, saya nggak pernah lihat tuh papa saya gandeng mama saya, nggak pernah. Saya nggak pernah lihat papa mama saya mesra gitu ya. Jadi saya nggak punya gambaran keluarga tuh yang kayak gimana gitu ya. Sampai saya temukan di gereja lokal, saya melihat gembala founder kami, pendeta Wemogi, saya lihat nih si Om yang masih tante nih mesra banget gitu ya, udah tua masih main titik-titikan di mana digandeng. Wah, dia bilang nih kayak gini gue nggak pernah lihat kayak gini ya. Jadi waktu saya kenal Tuhan, saya bilang saya mau punya sebuah keluarga yang berbahagia. Dan saya tahu untuk membangun sebuah keluarga yang berbahagia itu harganya mahal banget gitu ya, mahal banget gitu ya. Dan sebuah prinsip yang baik banget adalah lebih baik kita mencegah daripada mengobati gitu ya. Nah untuk itu Bapak Saudara, kita perlu belajar daripada firman Tuhan. Hari ini ya mudah-mudahan waktu yang cukup, kayak mungkin 3 jam gitu. Cukup Bapak Saudara? Oh enggak ya, saya lihat wajahnya udah pada lapar kelihatannya. Oke, nggak apa-apa, saya singkatin aja. Mazmur 128 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Ini jelas firman Tuhan katakan, kalau kita melihat kebahagiaan buat anak cucu kita nih, dan kita juga jadi keluarga yang berbahagia, kuncinya takut akan Tuhan. Amin. Dan di sini saya lihat ada pria dan wanita yang takut akan Tuhan. Jadi itu sebuah modal yang baik. Tapi kebenaran firman Tuhan ini kita perlu tangkap dengan benar, dan kita perlu punya strateginya, gitu ya. Karena pengetahuan tanpa strategi kita nggak maksimal. Ya, ada sobat kita berusaha, Bapak Ibu jangan prototin saya begitu dong. Ya. Saya mau pulang dengan selamat, gitu ya. Oke, nah, by the way, pernikahan adalah idenya Tuhan. Sebelum Tuhan ciptakan segala sesuatunya, institusi pertama yang Tuhan ciptakan adalah keluarga, pernikahan, gitu ya. Tuhan nggak ciptakan gereja, Tuhan nggak ciptakan perusahaan, Tuhan nggak ciptakan organisasi apapun, tetapi institusi pertama yang Tuhan benar-benar concern adalah keluarga, karena keluarga adalah gambaran daripada Tuhan sendiri. Sebabnya ketika keluarga rusak, maka orang nggak bisa lagi melihat Kristus. Kalau keluarga kita berbahagia, maka anak-anak akan mudah untuk percaya pada Tuhan. Mereka akan bilang gini, oke, saya mau percaya Tuhan. Buat Tuhan damai sejahtera, saya bisa percaya. Buat Tuhan sumber berkat, saya percaya. Kenapa? Saya lihat dari mama bapak saya. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, ngakunya Kristen di rumah babak belur, anak kita bilang, Tuhan bisa berkati, mak bapak gue aja tukang berantem. Nggak asik. Ya, hari ini Bapak Saudara, kalau kita ngaku full gospel businessman fellowship, tunjukkan bahwa Anda adalah pria-pria yang takut Tuhan. Tunjukkan bahwa Anda adalah istri-istri yang takut Tuhan. Tunjukkan bahwa Anda punya keluarga yang berbahagia. Amin. Ya, karena orang di luar sana nggak peduli Anda mereknya apa, Anda pakai pin apa, Anda ke gereja mana. Tapi mereka mau lihat apakah benar nggak Anda adalah produk Kristus yang benar. Ya, colek sebelahnya, jangan pura-pura bego, ini buat kita. Oke, ya, Bapak Saudara, ya. Mengapa sih pernikahan tidak bahagia? Oke, yang pertama, tidak melibatkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Karena saya menikah banyak, dan orang yang saya layani, saya kan bisa rasa gitu. Ada orang yang sungguh-sungguh serius, tapi ada yang cuma numpang kawin. Mohon maaf ya, numpang kawin. Ya, supaya apa? Nggak ada gereja nih. Kalau pernikahan di Indonesia kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Pernikahan yang sah harus melewati 5 institusi agama. Gitu. Kalau ngakunya Kristen kemana? Gereja. Ke gereja. Minta dikawin di mana? Gereja. Ya kan? Seringkali yang datang ini, Pak, tolongin Pak, pastor, tolongin. Ya, kita mau kawin. Ya, tolong dong berkati kami. Gitu. Padahal firman Tuhan bilang ini, lalu Allah memberkati mereka dan beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Takutkan itu. Kadang-kadang yang datang apa? Beranak cucu dulu, baru kita diberkati Tuhan. Ya,
Saya lihat muka-mukanya paham ini ya. Banyak yang cuma numpang kawin. Kalau saya mau pulang nih, saya juga takut ini juga Bapak Ibu saya. Ya, mari kita fokus. Bukan cuma sekedar ada di gereja, bukan cuma sekedar diberkati di gereja, karena bukan itu poinnya. Kita perlu melibatkan Tuhan di dalam pernikahan. Amin, Bapak Saudara. Saya itu jujur sama Saudara ya. Saya tuh menikahkan orang. Ketika saya tumpang tangan sama pasangan, itu sekadang saya suka merasa bagaimana berkat Tuhan itu mengalir lewat kehidupan saya, lewat tangan saya itu mengalir, saya bisa rasa. Tapi saya harus jujur katakan, begitu saya tumpang tangan gitu ya, ada juga yang gak rasa apa-apa. Sekarang tahu saya, dia datang langsung bilang minta maaf sama saya. Saya bilang, kenapa lu nangis-nangis? Dia bilang, pastor saya minta maaf. Kenapa lu minta maaf? Saya sudah bohongin pastor, bohongin apa? Karena dia ingat, saya nanya gimana, sudah pernah berhubungan seks belum sebelum nikah? Dia bilang, oh enggak pernah. Dia bohongin saya. Ternyata dia bilang hubungan seks belum. Cuman ini dong, mandi-mandi bareng, main-main bareng, udah sering katanya gitu. Saya bilang, yang kamu bohongin bukan saya, yang kamu bohongin Tuhan. Tahu apa yang terjadi 2 tahun? Dia bergumul, punya anak susah. Dia kerja nggak dapat. Nah, anak susah bilang, kamu nggak terima berkat dari Tuhan, karena yang kamu bohongin bukan saya. Saya gampang dibohongin, ya kan? Saya dikasih di ini, tapi saya percaya. Tapi Tuhan nggak bisa kamu bohongin. Ini karena kamusnya ya. Kalau kita Google ya pasti ketemu ya, kamus besar bahasa Indonesia arti kebahagiaan atau gini. Keadaan atau perasaan senang dan tentram bebas dari keadaan yang menyusahkan. Tuh ya. Pengennya happy terus gitu ya. Orang begitu kalau bahagia itu ya nggak ada masalah gitu. Tapi sadarkah kita bahwa pernikahan itu banyak banget tuh problemnya. Ya. Siapa di sini yang pernikahannya nggak pernah ada masalah? Ada? Doakan saya kalau ada. Ada? Berarti semua punya problem dalam rumah tangga. Berarti pernah ngalamin susah, ya? Tapi Anda nggak menyerah kan? Ya kan? Tetapkan kita bangkit, tetapkan kita berjuang. Seringkali orang berpikir gini, oh kalau nikah yang bahagia tuh ya nggak ada masalah gitu ya. Ya nggak mungkin lah gitu ya. Seringkali itu ngayal ya. Jadi kita harus mengerti arti daripada kebahagiaan dengan benar. Jangan hanya mengejar, ya udahlah, yang penting nikahnya bahagia gitu ya. Yang penting punya kesuksesan, yang penting keluar duit banyak gitu ya. Enggak. Tapi kita harus mengerti bahwa ternyata dalam pernikahan juga ada proses-proses yang kita lalui. Makanya janji nikah, ya kan? Saya menerima kamu dalam keadaan apa? Kaya maupun belum miskin, belum kaya, ya kan? Kan mau kaya, ya kan? Katanya doanya mau kaya kan? Kaya dan belum kaya. Susah dan senang, belum senang. Sehat dan sakit. Sampai maut memisahkan kita. Gitu. Jangan sampai kartu kredit memisahkan kita, jangan sampai utang memisahkan kita dan lain-lain. Nah, Bapak Saudara, ya, kita tahu bahwa kita sudah janji di depan Tuhan kalau kita menikah di dalam Kristus, bahwa kita harus mengerti kebenaran dengan benar. Ya, yang ketiga, ya habis sudah umur, ya udahlah kawin. Ya. Emang kenapa kalau umur? Lebih baik terlambat menikah daripada salah menikah. Ya, habis kesepian, ya yang lain udah punya gandengan. Ya, saya kapan? Terus nikah, ini udah salah. Habis apa? Karena tekanan daripada orang-orang, tekanan keluarga, kecewa sama orang tua dan mau buru-buru keluar rumah. Dan itu banyak yang begitu. Ya, kita ketemu, kenapa lo mau kawin? Gue udah gak betah sama mak gue, cerewet ampun. Gue kawin deh. Kawin deh ketemu mertua, lebih cerewet lagi. Udah, kelar dah. Ya, jadi pastikan motifnya benar ketika kita menikah. Jadi yang keempat, Pak, saya kami berapa? 9, Pak. Oh iya Pak, siap. Ya. Yang keempat, tidak berfokus pada hal-hal yang esensi. Ya. Sebelum kawin, biasanya pasangan itu hanya fokus kepada gini. Kita mau kawin di mana? Pestanya di mana? Pakai baju apa? Ya, honeymoon kemana, dekor undangan, dekor iya ya bagus, tapi itu bukan esensi. Ya, setelah kawin fokusnya apa? Setelah kawin adalah gimana supaya hartanya lebih banyak lagi, bagaimana supaya bangun karir, bangun usaha dengan lebih baik lagi. Tapi harusnya kita berfokus kepada apa? Kekudusan, membangun hubungan, belajar mengenali pasangan, mengusahakan untuk bertumbuh bersama dalam area karakter, spiritual, hubungan, keuangan, dan kesehatan. Saudara, jangan sampai kita gagal fokus. Pernikahan tidak bahagia karena gagal fokus kepada hal-hal yang esensi. Saya mengajak saudara, ya,
Mari kita lihat kepada hal-hal yang esensi. Yang kelima, kenapa pernikahan tidak bahagia? Karena tidak menyadari bahwa kebahagiaan sumbernya dari Tuhan, gitu ya. Kita berpikir kalau kita menikah, suami atau calon suami itu ganteng, istri cantik, pasti bahagia. Siapa bilang bagus sekali, gitu ya. Karena setiap orang mau kaya, mau miskin, mau ganteng, nggak ganteng, semua punya kepribadian yang berbeda-beda. Kalau di dua orang dengan kepribadian yang berbeda digabungin, bisa rame nggak tuh kira-kira Bapak Saudara? Halo, bisa rame nggak kira-kira? Oke, dua orang dengan kepribadian berbeda, misalnya berbeda cita rasa makanan aja, bisa nggak tuh? Nah, gampang nggak tuh nyatuinnya? Nggak gampang. Ya. Hobinya beda, makannya beda, itu nyatuinnya setengah mati. Saya waktu saya menikah, saya suka dingin. Saya tuh suka dingin. Jadi waktu awal menikah banget, saya kalau tidur sukanya kipas 3/16. Ya dingin lebih enak kan ya? Ternyata istri saya tuh nggak suka dingin. Dia sukanya kipas 3/25. Ya ampun. Saya bilang, bagaimana bisa tidur? Terus dia bilang, lu dingin bisa tidur, gue dingin nggak bisa tidur. Dia bilang, ribut tuh saya yang orang kawin. Ya ternyata nggak gampang. Akhirnya ketemu pelan-pelan ganteng. Ya udah deh kalau gitu kipas 1. Sekarang gimana solusinya? Kipas 1, 2, dia pakai selimut, saya nggak pakai selimut. Selesai ya? Gitu. Tapi adjustmentnya ya ampun, belum yang lain-lain, ya, belum yang lain-lain. Oke, kita belajar bahwa kebahagiaan itu datang dari Tuhan, bukan dari sumber yang lain, bukan dari pasangan, bukan dari keuangan, bukan dari betapa status sosialnya dan lain-lain. Dan kebahagiaan datang dari Tuhan itu berasal dari proses buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus, ya kan? Galatia 5 itu bilang gini, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, itu hasilnya dari proses, Bapak Saudara. Dan itu datangnya daripada Tuhan sebagai sumber. Yang kenapa? Kenapa nggak bahagia? Karena tidak menyadari bahwa keluarga bahagia itu harus diusahakan, gitu ya. Seringkali kita berpikir gini, ya udah kalau sudah diberkati, ya udah ditempang tangan sama pendeta, auto bahagia, ya. Kita langsung pikir, udah langsung bahagia. Kalau judulnya udah di gereja, udah pasti ada berkat Tuhan. Ntar dulu gitu ya. Tuhan memberkati, tapi keluarga harus mengusahakannya dengan lebih baik lagi. Ya, perlu usaha dan kerjasama daripada suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang berbahagia. Oke, pertanyaannya, bagaimana sih membangun pernikahan yang berbahagia? Yang pertama, melibatkan Tuhan tentu saja di dalam pernikahan kita. Kejadian 1 ayat 27-28 dikatakan ya, saya mau lanjut ayat 28 saja. Dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka beranak cuculah dan lain-lain gitu ya. Artinya apa? Tuhan ada di tengah-tengah pernikahan, maka Tuhan sanggup untuk memberkati daripada keluarga. Nah, kita perlu melibatkan Tuhan karena Tuhan bukan ban serep. Tahu ban serep ya? Kalau udah kepepet, baru dikeluarin gitu ya. Seringkali kalau urusan pernikahan kita taruh Tuhan sebagai ban serep, tidak pernah sebagai Tuhan yang utama di dalam pernikahan. Karena Tuhan itu sumber. Tuhan itu sumber kasih. Saudara, kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Kalau kita nggak ketemu dengan sumber kasih, maka sulit untuk kita bisa mengasihi. Kenapa? Karena kita nggak punya. Nah, bayangin saudara, kalau saudara nggak punya botol minum ini, ya di depan meja saudara ada air. Ketika saya minta, boleh nggak kasih saya minumannya? Maka saudara nggak bisa kasih saya. Kenapa? Karena saudara nggak punya. Sebabnya kita perlu connect sama sumber, itu Tuhan sebagai sumber kasih. Baru kita bisa mengasihi. Setiap hari kita datang kepada sumber. Tuhan, saya perlu sumber. Saya perlu Engkau sebagai sumber kasih untuk saya bisa mengasihi suami yang nyebelin, ya misalnya ya, ngasih istri yang bawel yang gangguan, misalnya gitu ya, mengasihi anak-anak yang nggak bisa diatur, misalnya gitu ya. Nah, saudara, kita perlu terima daripada sumber yang benar. Nah, saudara, kita perlu pastikan bahwa Tuhan menjadi sumber dalam kehidupan kita. Sumber berkat, saudara. Kita perlu connect sama sumber. Karena Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Ya, ketika Tuhan memberkati kita, kita tahu ini datangnya daripada Tuhan. Selama 2020 dan mulai pandemik sampai sekarang, saya ketemu dengan para pengusaha yang mereka bilang, itu kalau bukan Tuhan yang tolong kita, kalau bukan Tuhan yang buka jalan, kayaknya perusahaan kita udah mulai bangkrut. Ya. Berapa banyak yang struggling di tahun 2020 ketika pandemi itu muncul, mereka bingung mesti ngapain, harus ngatur cash flow dengan benar,
orang nahan pembelian dan lain-lain, harus pertahanin karyawan dan lain-lain. Mereka tahu sumber datangnya daripada Tuhan. Pastikan Tuhan itu sumber berkat daripada kehidupan keluarga kita, dan Tuhan juga sumber kreativitas. Ya, sadarkah kita bahwa pernikahan itu sampai maaf memisahkan kita susah apa gampang kira-kira Pak Ustaz? Susah apa gampang? Hah? Susah ya Ibu ya? Ya. Susah banget loh. Kenapa? Kita harus setia dengan satu orang. Lu lagi. Bayangin loh, kira-kira bisa bosan? Jangan dijawab. Ya. Bisa bosan nggak? Ya, bisa bosan sih. Sebabnya kita butuh kreativitas. Tuhan adalah kreator, maka Dia bisa beri kreativitas dalam kehidupan kita. Nah, saya mau nanya Bapak Saudara, siapa di sini yang suka makan telur? Telur, suka ya? Saya selama pandemi kata istri saya gemuk banget, katanya nggak bagus, gitu ya. Jangan gemuk-gemuk, suruh ubah makan. Jadi saya bilang, makan apa? Kamu makan telur ya? Ya udah, tiap hari breakfastnya nggak boleh bakmi, nggak boleh kue tiaw, katanya gitu ya. Makan telur. Oke, saya mau nanya, tiap hari makan telur rebus bosan nggak menurut saya? Bosan nggak? Bosan ya. Tiap hari tuh telur rebus bosan. Oke, sekarang supaya nggak bosan, kita kreasi ya. Hari Senin telur rebus, hari Selasa telur apa? Setengah matang. Oke. Hari Rabu apa? Goreng. Hari Kamis? Mata sapi. Oke. Telur apa? Kukus. Oke. Hari Jumat telur apa? Telur panggang. Oke, telur panggang hari Jumat. Oke, hari Sabtu telur apa, Pak? Telur balado. Oke, Sabtu. Hari tanggal Minggu? Telur asin kategori udah beda, Pak. Ya, terus diapain telur, Pak? Telur dikasih semur. Oke, balik lagi Senin. Telur apa lagi? Telur goreng sancan. Oke, nah sih Bapak Saudara, mikirin telur aja seminggu itu butuh kreatif loh, ya kan? Sampai 40 tahun nanti misalnya makan telur tiap hari, bosan. Tapi kalau ada kreativitas bisa seru kan? Bayangin, lihat pasangan Anda yang Anda telah berjanji di hadapan Tuhan, ya, supaya nggak bosan gimana? Kita butuh sumber kreativitas. Amin. Sekarang dilihat dulu dong pasangannya, bilang, sayang, aku sih nggak bosan sama kamu ya. Awas nanti salah jawab, oke? Oke, bagaimana caranya kita perlu libatkan Tuhan? Ya, kita perlu pastikan Tuhan sebagai sumber di dalam rumah tangga kita. Kayaknya, oke, mudah-mudahan cukup ya Pak ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang bahagia adalah belajar mengerti dan memahami kebutuhan daripada pasangan. Nah, ini penting nih Bapak Saudara ya. Nah, kita perlu mengerti dan memahami kebutuhan dari pasangan. Kenapa? Karena kita perlu sadari bahwa pasangan kita dengan kita itu berbeda, ya. Pria dengan wanita itu berbeda. Dulu saya berpikir, ya, setelah menikah, ya, saya berpikir yang berbeda hanya organ seksualnya aja berbeda. Ini ternyata bukan cuma organ seksual yang beda, tetapi software juga beda ternyata. Ternyata pria dan wanita Tuhan ciptakan beda, dan kita perlu belajar mengerti dan memahami bahwa pasangan kita berbeda dengan kita, sehingga kita perlu berbeda dalam penanganan dan kehidupan kita dengan pasangan. Misalnya contoh, pria itu kuat di mata, makanya kalau cowok pria nih sukanya lihat yang bagus-bagus. Dia suka lihat cewek cakep. Ini siapa di sini cowok yang pria yang suka lihat cowok cakep? Cowok cakep lagi. Cewek cakep. Ya, jujur. Ya. Lihat boleh, colek nggak boleh, ya kan? Normal kan? Makanya dia begitu lihat cewek cakep, dia langsung gitu. Tapi percayalah kepada saya. Sejago-jagonya seorang suami melirik wanita lain, istrinya pasti tahu. Saya jamin. Kenapa? Karena laki matanya pendek, sudut pandangnya. Dia begini nih, laki nih, ya. Begini. Makanya kalau dia lihat cewek, kayak saya lihat bapak itu, dia bisa begini nih. Tuh. Tapi saya mau kasih tahu buat wanita, ya, suami-suami nih, ya. Kenapa engkau pasti ketahuan? Karena istrimu wide angle. Lu ngelirik, lu gak dapet jatah, ya kan? Ketahuan Bapak Saudara, percayalah. Itulah beda dari wanita, ya kan? Yang macam-macam suami, udah ya, lihat Tuhan saja, ya kan? Nah, pria apalagi? Pria tuh sukanya pakai logika, tapi istri itu suka pakai perasaan. Makanya suami-suami nih, kalau mau dealing bisnis, ajak istrimu. Kenapa? Kalau suami kan begini, cuan. Pokoknya mau
lu begini-begini, lu cuan deh, kapan lagi nih lu mainnya robot-robotan, cuan ya kan, semua cuan lu. Kalau laki suami dibilang cuan gimana? Langsung gimana? Hehehe, cuan nih, pasti jalan Tuhan ya, cuan. Tapi istri bilang ini, cuan, alarmnya nyala. Kenapa? Intuisinya bekerja. Makanya kalau kita bilang istri, lu ribet banget aja, lu punya feeling, emang dia feeling. Suami pakai logika, istri pakai feeling. Makanya kalau mau sukses, ajak istrimu, libatkan dia, karena dia punya kepekaan yang Tuhan berikan dalam istri-istri kita. Amin. Dan semua istri-istri katakan, amin. Amin. Terus apa lagi? Fokusnya pria apa? Tujuan. Tapi wanita fokusnya kepada hal yang detail, gitu ya. Wanita suka cerita, ya. Tapi laki itu sukanya apa? Semuanya, yang penting-penting aja lah, gitu ya. Makanya diajak ngomong suka gitu, ngomong apa tadi? Gitu. Ya, itu laki gitu. Dari soalnya demikian. Terus wanita berbicara 20.000 kata setiap hari, yang Manscape pasti ngerti lah ya. Seorang wanita itu berbicara 20.000 kata setiap hari. Dan kabar baiknya nih. Kalau hari itu dia nggak curahkan kepada suaminya 20.000 kata, besoknya diakumulasi. Itu kabar baik ya. Jadi kalau 1 minggu dia nggak ketemu sama suaminya, dia nggak ngobrol, waduh, itu kayak keran lepas yang dia harus curahkan dengan baik. Jadi suami-suami itu ya, perlu memahami kebutuhan daripada istri dengan baik. Dan makanya kita perlu belajar, masih banyak lagi saya bisa cerita banyak, tapi waktu nggak memungkinkan. Belajar untuk menerima, memahami, menyesuaikan dan menghargai antara suami dengan istri. Nah, ya, oke, misalnya contoh nih ya, kita ngerti ya kebutuhan istri. Istri-istri suka nanya begini kan sama suami ya, suami, aku lebih bagus pakai baju krem atau hitam? Pernah nanya begitu sama suami-suami? Pernah nggak? Oke, ya angkat setengah tiang aja yang pernah, jadi saya bisa tahu. Ini jangan-jangan cuma istri saya doang yang nanya. Ya, ada yang nanya? Nggak pernah ibu-ibu? Nggak pernah? Nggak nanya warna baju lah, nanya warna baju ya. Ya kan? Terus kira-kira kalau suami bilang kamu kayaknya bagusan krem, maka istri bilang gini, emang yang hitam nggak bagus? Gitu kan? Oh ya hitam juga bagus. Oh kamu nggak tulus sih bapaknya? Gitu kan? Suami suka bingung. Kenapa? Lu nanya gua jawab. Begitu gua jawab lu ngambek, gitu kan? Nih, makanya kita perlu memahami istri-istri. Karena yang dibutuhkan bukan itu. Yang dibutuhkan begini, sayang, kamu pakai krem, mau pakai hitam, mau pakai ungu, semuanya cakep buat kamu. Gitu. Ada amin? Si belajar ngerti. Bahkan poinnya, kalau kita nggak memahami pasangan kita, ribut mulu, ya kan? Lu nggak ngerti-ngerti. Kita bilang suami kita, maaf ya, dablek gitu. Lu kagak ngerti. Emang suami tuh nggak ngerti, ya kan? Emang juga suami gitu ya. Kalau dia ngerti namanya dukun. Ya, nah makanya kita perlu belajar memahami, ya. Oke, masih ada sukacita, Ibu? Amin. Masih mau lanjut? Karena waktu mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Terus mengerti apa lagi? Mengerti kebutuhan kasih daripada pasangan. Ya, setiap pasangan kita tuh punya kebutuhan kasih yang kita perlu memahami dan melayaninya dengan baik. Ada 5 bahasa kasih. Ya, yang pertama adalah kata-kata membangun. Ya, itu perlu tuh. Ya, kadang-kadang tuh pasangan kita tuh perlu punya pengertian ini. Oh, kalau dia ada kebutuhan ini, maka kita perlu layani dengan kata-kata membangun. Nanti saya kasih ceritanya. Terus apa lagi? Tindakan melayani. Yang ketiga apa? Menerima hadiah. Yang keempat apa? Waktu berkualitas. Kelima apa? Sentuhan kasih. Gitu ya. Misalnya contoh, ini kan diajak mana namanya ngopi yuk ya. Jadi ya. Misalnya ngopi ya, kita pakai ilustrasi kopi ya. Kalau dia punya kebutuhannya adalah kata-kata membangun, maka bilang gini, kopi buatan kamu tuh nikmat sekali, gitu ya. Itu buat pasangan kita yang bilang, itu rasanya seperti disiram air. Dia akan konten, dia akan penuh. Kalau tindakan melayani apa? Saya buatin kopi ya buat kamu ya. Maka pasangan bilang, terima kasih ya. Saya tuh dikasih dengan demikian dilayani gitu ya. Terus menerima hadiah apa? Ini saya beliin kopi buat kamu. Nah, itu tindakannya memberikan hadiah. Terus waktu berkualitas tuh kayak gimana? Misalnya gini, yuk ngopi bareng yuk, kita berdua aja. Nah itulah waktu berkualitas. Sentuhan kasih gimana?
Aku akan menggenggammu sama seperti aku menggenggam segelas kopi saya. Ya kan? Tahan ya, masih takut, sabar ya. Jangan tenang. Emang nih pria-pria sejati emang. 1, 2, 3. Melempem nih ya. Oke, nah kita perlu mengerti 5 bahasa kasih ini. Dan kalau kita memahami pasangan kita punya kebutuhan apa, kita penuhi kebutuhan dia. Misalnya contoh nih, istri saya nggak gitu suka yang namanya pemberian hadiah. Jadi kalau saya keluar negeri, keluar kota, saya tanya, lu mau apa? Nggak mau apa-apa, nggak butuh. Oke, puji Tuhan buat saya diri, ya kan? Ya. Tapi yang dibutuhkan mahal. Apa? Waktu berkualitas. Jadi kalau saya pergi traveling bisnis trip, misalnya seminggu atau 2 minggu, berarti saya harus tinggalin dia 2 minggu. Nanti saya pulang harus bayar, ya kan? Saya harus layani dia dengan baik. Saya ajak dia dengan waktu berkualitas karena saya tahu itu kebutuhannya dia untuk saya bisa berikan. Jadi saya bisa atur waktu pelayanan saya, waktu pekerjaan saya untuk kasih waktu dengan lebih baik untuk dia. Ngapain? Temenin dia aja. Temenin dia, duduk, dengerin dia, ya, bersama dengan dia. Dia happy gitu. Karena kebutuhan kasihnya terpenuhi. Hari ini Bapak Ibu, ya, mari kita belajar untuk memenuhi, mengerti dan memahami dan belajar untuk memenuhi kebutuhan kasih daripada pasangan. Terus apalagi bisa memahami personality daripada pasangan. Ini kalau kita jelaskan panjang. Tapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar nggak dengan personality namanya dominan, intim, stabil, cermat. Ya, orang dominan itu orangnya apa sih? Orangnya tujuan, goal gitu ya. Dia mau mendominasi. Ciri-cirinya adalah bossy, dia keras. Intim orangnya apa? Rame, ya kan? Orang intim itu kehadirannya langsung, wah, kayak misalnya nih orang intim nih, dia langsung ini, wah, langsung rame gitu ya. Jelas banget. Terus apa? Suka keramaian, punya banyak teman, moody, dan dinamis, orangnya gampang berubah. Stabil apa ya? Namanya juga stabil ya. Begitu kalem, nggak gitu suka keramaian, suka kedamaian, nggak mau cari ribut, dan dia bukan people person, dia maunya di ujung. Cermat apa? Orangnya detail, orangnya perencanaan. Kalau perencanaan berubah, orangnya bisa uring-uringan karena berubah. Ya. Analitis, data, dan fakta. Nah, kalau kita bisa mengerti ini, kita bisa tahu nih pasangan kita tuh tipenya apa. Kalau kita bisa memahami ini, enak, gak ribut. Contoh misalnya, pasangan kita adalah orang stabil. Dan kalau kita ajak ke gospel seperti ini rame-rame, kita orang intim, kita bilangin, wah apa kabar lu? Wah rame, istri kita mojok di ujung. Kenapa dia gak nyaman untuk ketemu banyak orang? Kita bilang, lu jangan bikin malu gue dong. Gue lagi ketemu banyak temen dong, ayo dong. Pulang berantem tuh di rumah. Ya. Kenapa? Lu gak ngerti aku. Gue tuh susah ketemu orang, lu maksa-maksa tuh gitu. Banyak hal kita bisa belajar ya kalau kita bisa memahami apa kebutuhannya dia personality seperti apa, maka kita bisa melayani pasangan kita dengan baik dan mereduce banyak sekali konflik yang tidak perlu sama ya. Karena pernikahan itu adalah sekolah ya nggak pernah selesai. Sampai sudahnya kapan? Sampai mau memisahkan kita. Amin, Saudara. Nah, oleh karena itu saya mengajak saudara ya. Ini tips ya, buat pria-pria, karena pria adalah sumber ya. Pria-pria adalah kepala. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hiduplah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jangan-jangan ya bapak-bapak nih, kita bukan tahu terus karena doanya kita terhalang. Kenapa? Enggak hidup bijaksana dengan istri kita. Ngeri loh, ya, ngeri loh. Nah, maksudnya hidup bijaksana itu gimana sih? Karena begini, istri itu sulit ditebak. Karena kita perumahannya, emosinya, belum lagi pas lagi mau dapet, ya, belum lagi uring-uringannya, belum lagi dia ngurusin anak kesel, ngurusin rumah tangga. Kita mesti pria-pria itu bijaksana. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi istri kita dengan baik. Amin. Pria-pria di sini masih semangat? Supaya doamu jangan terhalang. Kalau doa terhalang,
pantau juga nggak ada, ngumpul networking percuma. Kenapa? Doamu terhalang. Nah, makanya istri sayang aja. Amin. 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 Udah tuh langsung kelepas langsung ya, berkat tercurah. Amin. Oke, saudara, lanjut ya. Bagaimana cara kita bisa bangun keluarga yang berbahagia? Ya, belajarlah untuk mengembangkan diri kita dengan baik. Gimana cara kita mengembangkan diri dengan baik? Adalah jadilah pasangan yang lebih baik. Ya, saya dulu dinasehati gitu ya sama istri saya. Dia bilang ini, kamu kok nggak pernah bilang I love you sih sama aku? Saya bilang gini, kamu ingat kapan saya ngomong I love you sama kamu? Ingat kapan? Pada waktu janji nikah. Iya benar. Saya kasih tahu. Saya tidak ngomong lagi sampai ada perubahan gitu ya kan. Dia marah, kamu bebal gitu. Tapi bisa begini, benar juga ya. Kok gue jadi orang kaku begitu? Karena saya nggak pernah dilatih, nggak pernah lihat keluarga saya hangat seperti itu. Saya bilang gini, kalau saya mau keluarga saya lagi, saya harus jadi pribadi yang lebih baik dong gitu ya. Jadi saya latihan ngomong I love you. Dulu manggil kan, sini gitu. Nggak boleh panggil sayang gitu ya. Ngomongnya baik-baik. Sayang, I love you. Ya, latihan juga Pak. Cium, peluk istri gitu ya. Latihan. Bisa nggak? Nggak mudah Allah. Tapi saya latihan loh. Saya latihan kenapa? Saya mau jadi istri yang lebih baik. Saya latihan. Bapak-bapak, coba tanyalah istri-istri Anda di rumah. Ya, apa yang saya bisa lakukan lebih baik? Pasti istri kita punya segudang tuh catatan. Ya, saya juga tuh punya tuh segudang ya. Jadi saya bilang kalau kamu tuh begini, saya latih ya. Latih. Misalnya selama 2 tahun ini karena pandemik saya nggak pakai pembantu. Jadi saya tahu konsekuensi karena tidak ada pakai pembantu berarti saya harus ambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga. Ya, saya tanya istri saya, kamu mau harapan saya buat apa? Kamu cuci piring oke? I'm good. Buang sampah oke? Oke. Nyapu bisa? Bisa. Gitu ya. Saya lakukan aja, saya dengan happy. Jadi tiap pagi buang sampah saya. Ya. Tiap pagi buang sampah gitu ya. Saya nyapu, it's okay gitu, I'm fine gitu ya. Kenapa? Saya mau jadi suami yang lebih baik. Apakah merendahkan martabat saya sebagai pendeta? Tidak. Ya kan? Apakah merendahkan saya sebagai laki-laki? Tidak. Saya bilang, saya mau jadi suami yang lebih baik untuk melayani keluarga saya yang lebih baik. Tapi istri saya juga belajar menjadi istri yang lebih baik loh ya. Istri saya belajar juga bagaimana melayani, terus juga mengelola penampilannya. Ya, saya suka amazed sama dia gitu ya dengan dia mengelola resources yang ada. Kami hamba Tuhan, kami punya keuangan terbatas, tapi istri saya bisa atur manage dia punya penampilan dengan baik. Ya saya bilang very good. Saya juga jangan sama kamu juga bangga gitu ya. Dia nggak harus tiap ya secara periodik nggak harus ke salon. Dia bilang mau salon silakan. Dia bilang ya I'm happy selagi saya bisa saya pasti support kamu. Saya bilang. Tapi enggak, dia tahu bagaimana keuangan kami, dia tahu bagaimana sebagai istri hamba Tuhan bagaimana mengelola diri dengan baik. Saya lihat dia belajar semakin hari semakin baik. Nah, terus yang menarik ya, selama 2 tahun ini kan kita makan di rumah, ya kan? Baru sekarang karena udah lebih baik kita banyak keluar dan lain-lain. Dia tahu suami suka makan, dia tahu anak kami 2 laki-laki remaja. Ya, anak saya yang gede itu tingginya lebih besar dari saya 180 cm, beratnya 98 cm, 98 kilo, makannya banyak. Dan kalau makan, ya dia perlu makan yang banyak. Terus istri saya tuh belajar kembangin diri. Dia belajar masak dengan lebih baik. Saya bilang setiap hari masakan kamu tuh lebih hebat. Saya tanya, kamu tuh belajar dari mana sih? Dia bilang gampang, lihat di YouTube aja. Belajar di mana? Di TikTok banyak katanya gitu. Ya daripada kita lihat TikTok gosip sama belanja dulu, lihat belajar untuk bisa membangun kita. Saya lihat bagaimana istri saya mengembangkan diri menjadi istri yang lebih baik. Saya juga belajar untuk mengembangkan jadi suami yang lebih baik. Nah, terus belajar apa lagi nih, saudara? Belajar merespon dengan baik. Dan ini penting nih, kita perlu belajar merespon dengan baik. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini bicara mengenai respon. Seringkali kita cepat dengar, langsung ngoceh dan emosi gitu kan. Tapi kalau kita mau bangun pernikahan yang baik, ya, cepat mendengar boleh, lambat berkata-kata, lambat juga untuk marah. Ya,
Jadi tenang, belajar merespon dengan bijak. Ya, saya percaya ketika kita meresponi apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita dengan tenang, maka hasilnya pasti lebih baik. Ya, meskipun itu berat, tapi responnya benar, hasilnya bisa lebih baik. Amin, Bapak Saudara ya. Nah, Bapak Saudara, kita belajar yang gak sabaran, belajar sabaran. Yang gak suka mendengarkan, saya juga sih ya, dulu mendengarkan susah banget, saya perlu latihan. Belajar mendengarkan. Ya, belajar yang suka nyela, kasih masukan, belajar untuk mendengarkan, tenang dulu, jangan banyak ngomong, tenang dulu. Kalau istri ngomong, oh ini yang dia rasakan, gitu. Kalau suami kasih masukan, jangan langsung dibaik, dimaki-maki. Ya, dengerin dulu baik-baik, ya, belajar. Ya. Nah, sebab itu kita perlu belajar untuk merespon. Yang berikutnya, belajar untuk cepat mengampuni. Nah, ini penting nih. Yang membedakan pernikahan di dalam Kristus sama di luar Kristus adalah gini, mengampuni, gitu ya. Matius 6 ayat 14 berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Ya, kita perlu belajar untuk saling mengampuni. Nah, pertanyaan ini, bagaimana? Siapa duluan sih yang perlu untuk belajar mengampuni? Siapa duluan kira-kira? Hah? Suami. Oke. Ada yang lain? Kira-kira? Hah? Dua-duanya. Oke, Pak. Oke. Ada lagi yang di belakang? Kira-kira siapa yang harus mulai mengampuni? Halo? Ya? Ada? Kita duluan? Saya kasih tahu. Yang perlu mengampuni yang waras duluan. Kalau lagi ribut, kan gak waras tuh. Gak ada yang mau ngaku, gak ada yang mau merendahkan diri. Kalau kita mau bangun pernikahan bahagia, yang waras dulu. Meskipun kita gak salah, belajar untuk mengampuni dulu, belajar untuk minta maaf dulu. Itu namanya kerendahan hati. Kalau kita mau bangun keluarga kita, buat apa makan gengsi, tapi merusak daripada pernikahan. Baiklah kita merendahkan dia. Amin, saudara. Amin. Kayaknya udah nggak sabar pengen pulang ya bapak-bapak ya. Oh, pengen makan gitu ya. Oke. Dan waktu udah habis kali Pak ya. Ya. Masih ada beberapa poin, tapi saya mau ajak Bapak Saudara. Ini aja PR udah banyak Bapak Saudara. Ya. Ini aja PR banyak. Kami berdua, kami terus belajar untuk investasikan pernikahan dengan baik. Karena kalau kita mau hasil yang terbaik harus investasi. Kalau mau ini nih contoh nih gedung ini nih. Kalau gedung ini kita diemin aja nih, pasti akan rusak. Gitu. Tapi kalau kita mau pertahankan gedung ini baik, harus ada perawatan. Satu yang bolong-bolong ditempel, yang ini kabel-kabel yang terkelupas semuanya dirapit. Ini pasti gedung kayak baru. Tapi kalau mau merubah gedung ini harus ada investasi, harus dilakukan perbaikan, investasi, development lain, sehingga gedung ini menjadi lebih baik. Ini contoh gedung ya. Kalau bagaimana dengan pernikahan? Kalau pernikahan kita mau baik, nggak cukup untuk didiamkan. Kita berpikir semua baik-baik saja. Kita perlu maintain, yes, baik. Tapi kalau mau menjadi luar biasa dan menjadi berkat, kita perlu investasikan. Belajar investasi, ambil seminar-seminar pernikahan, ambil waktu pergi berdua. Kapan terakhir kali Bapak Ibu punya waktu berdua tanpa anak, tanpa urusin kerjaan untuk benar-benar berdua? Kapan terakhir kali Bapak Ibu duduk makan berdua, ya, hanya bicara mengenai perasaan? Kapan Bapak Ibu terakhir kali bertravel atau traveling berdua, ya, untuk jalan-jalan honeymoon lagi berdua? Bangun pernikahan kita, karena ketika keluarga kita berbahagia, anak-anak kita juga berbahagia. Orang akan melihat Kristus dalam kehidupan rumah tangga kita, dan mereka bilang gini, benar, Tuhan itu baik. Amin. Izinkan saya berdoa. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan untuk mengerti banyak hal yang kami dengar.